Justru hadirnya ayat-ayat mutasyabihat ini untuk mengokohkan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam diskusi ngaji Quran. Tidak bosan-bosannya saya mengajak rekan-rekan teman-teman semua untuk terus berupaya menggali dan mempelajari makna dari ayat-ayat Al-Quran sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami makna ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan dengan mudah menerapkan hikmah dan pengajaran yang ada di dalam Al-Quran ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, mengawali bahasan ini saya akan berbagi cerita ya. Dulu di awal-awal saya berupaya memahami makna ayat-ayat Al-Quran ini, saya tempuh dengan cara membaca artinya ya. Jadi dengan cara membaca arti ayat-ayat Al-Quran melalui Al-Quran yang ada terjemahannya. Nah, saya mendapati bahwa ayat-ayat Al-Quran itu kalau dilihat dari kejelasan maknanya itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah ayat yang maknanya itu sangat tegas, sangat jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya, sehingga ketika kita baca artinya kita langsung tahu maknanya gitu ya. Jadi tidak membutuhkan keterangan-keterangan tambahan, tidak membutuhkan dalil-dalil tambahan. Sebagai contoh misalkan di dalam surah Al-Ikhlas lah katakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Kemudian Allahus Somad. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai, yang setara dengannya. Nah, ini maknanya sangat jelas dan tegas ya, tidak ada keraguan, tidak butuh penjelasan lain, bahwa kita langsung bisa memahami apa makna dari ayat ini. Sebagai contoh lagi misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sebagaimana menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, agar kamu menjadi bertakwa. Nah, ini kan ayat yang maknanya langsung bisa kita terima dengan baik ya, sangat jelas. Tidak multi tafsir ya, jadi langsung kita pahami maknanya. Kemudian saya juga menemukan yang beberapa ayat ya yang sifatnya tidak langsung bisa kita pahami maknanya. Itu. Jadi sepertinya membutuhkan referensi lain, membutuhkan komparasi dengan ayat-ayat lain ya, ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya yang artinya jelas gitu ya, yang artinya sudah tegas, atau membutuhkan komparasi dengan atau rujukan dengan dalil-dalil lain ya, misalkan hadis, kemudian riwayat-riwayat dan lain sebagainya. Sampai kemudian saya menemukan ada sebuah ayat di dalam surat Al-Imran ya, itu ayat ke-7. Coba akan saya bacakan. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhoru mutasyabihat. Nah, artinya dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad atau melalui Nabi Muhammad, yang di dalamnya itu ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, dan ini merupakan pokok-pokok dari Al-Quran, sedangkan ayat-ayat yang lainnya sifatnya mutasyabihat. Nah, dari sini saya jadi tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, dan ini merupakan pokok-pokok dari Al-Quran, sedangkan ayat-ayat yang lainnya sifatnya mutasyabihat. Nah, dari sini saya jadi tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, dan ini merupakan pokok-pokok dari Al-Quran, sedangkan ayat-ayat yang lainnya sifatnya mutasyabihat. Nah, dari sini saya jadi tahu bahwa
dari kejelasan makna ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, yaitu ayat-ayat yang maknanya itu artinya itu sangat jelas, sangat tegas, tidak ada kesamaran, tidak ada kesamaran lafaz, tidak ada kesamaran makna, sehingga kita bisa dengan mudah menangkap apa makna dari ayat-ayat ini. Kemudian di sisi lain ya, ada ayat yang sifatnya mutasyabihat, yakni ayat yang maknanya itu tidak langsung jelas, tidak langsung tegas, tapi ada kesamaran yang membutuhkan tafsir, membutuhkan takwil, membutuhkan rujukan lain ya. Mungkin dengan cara membandingkan dengan ayat-ayat lain yang sifatnya muhkamat, yang sudah jelas ya, tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang sudah jelas maknanya, kemudian merujuk kepada dalil-dalil lain, keterangan-keterangan lain, sehingga bisa digunakan untuk memprediksi ya, menafsirkan kira-kira maknanya ini apa. Nah, sebagai contoh ayat yang sifatnya mutasyabihat itu misalkan ada ayat alif lam mim. Nah, ini tentu tidak dengan mudah kita tahu apa maknanya ya. Oleh ahli tafsir ya, muncullah beberapa makna dari kalimat alif lam mim ini. Ya, sifatnya hanya perkiraan ya, setelah melakukan peninjauan berdasarkan ayat-ayat lain dan keterangan-keterangan atau dalil-dalil lain. Sekali lagi sifatnya hanya penafsiran, sementara arti yang sesungguhnya hanya Allah lah yang tahu. Kemudian sebagai contoh lain ayat yang mutasyabihat ini saya menemukan misalkan seperti di dalam surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absyaru wa huwa yudrikul absyar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Nah, dari sini ada satu kata ya, paling tidak ya, kata maha halus. Nah, ini kalimat atau kata maha halus ini tidak bisa kita langsung pahami apa sih makna dari maha halus. Nah, ini butuh referensi, butuh komparasi dengan ayat-ayat lain, butuh rujukan dari keterangan-keterangan dari lain. Tentu ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu ya, sehingga muncul yang namanya ilmu tafsir. Nah, dari berbagai macam referensi yang saya baca, maha halus ini ya, para ahli tafsir itu mengartikan diantaranya adalah maha halus ini diartikan bahwa Allah itu memberikan kenikmatan, memberikan anugerah, memberikan rezeki dan lain-lain itu secara halus ya, yang kita saja tidak menyadarinya ya, tidak mengetahuinya gitu ya. Kemudian ada juga tafsir lainnya setelah melakukan komparasi ya dengan ayat-ayat lain yang serupa ya, disebutkan ada beberapa ayat yang berbunyi Allah maha halus gitu, maha teliti, itu ada beberapa ayat. Kemudian setelah melakukan komparasi dengan dalil hadis yang menyatakan ya, salah satunya di sana dinyatakan bahwa Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Allah akan memberikan sesuatu kepada orang lembut ya, orang yang lembut, yang sesuatu itu tidak diberikan pada orang yang keras. Nah, dari hasil komparasi ini akhirnya ditafsirkan bahwa halus di situ terkait dengan sifat Allah yang maha lemah lembut gitu ya. Jadi Allah itu maha lemah lembut. Nah, sifat lemah lembut ini lukiskan dalam 3 bentuk. Yang pertama halus terkait dengan ciptaannya. Jadi ciptaan Allah itu halus sekali, sempurna ya, yang bisa kita lihat terbentang di alam semesta ini, ciptaannya sempurna. Kemudian halus juga diartikan dalam bentuk kecintaan Allah, kebaikan Allah ya, mohon maaf, terkait dengan kebaikan Allah kepada makhluknya itu sangat halus sekali.
Karena apapun yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya itu pasti mengandung pengajaran dan hikmah. Kemudian sifat lemah lembut yang ketiga itu diartikan dalam bentuk bahwa Allah itu melihat segala sesuatu itu dengan sangat lembut, dengan sangat halus. Nah, itulah teman-teman, sahabat sekalian, bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat dan mutasyabihat. Yani ayat muhkamat, ayat yang sangat jelas tegas maknanya, dan mutasyabihat itu adalah ayat yang butuh tafsir atau takwil untuk memahaminya. Ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat ini umumnya adalah ayat-ayat yang menjelaskan hal-hal umum, hal-hal yang kompleks ya, yang butuh breakdown, butuh diperinci ya. Lalu kemudian ditafsirkan dan ditakwilkan maknanya agar orang-orang seperti kita ini bisa memahami. Tentu yang punya kewenangan untuk menafsirkan, membuat takwilnya adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kapasitas ya, orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu agama yang luar biasa gitu ya. Nah, di dalam surat Al-An'am ayat 7 tadi itu sebenarnya ada kelanjutan. Adapun kelanjutan dari ayat itu adalah bagi orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan, maka dia akan mengikuti hal-hal yang mutasyabihat ini. Dia akan berupaya menafsirkan, membuat takwil-takwilnya sesuka hatinya, sesuai dengan hawa nafsunya. Tentu saja untuk kepentingan dirinya, bahkan untuk membuat fitnah-fitnah tentang Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lalu ada kelanjutan lagi bagi orang yang beriman, orang yang memiliki kedalaman ilmu, justru hadirnya ayat-ayat mutasyabihat ini bukan untuk membuat keraguan, bukan untuk membuat bingung, tapi untuk mengokohkan keimanan, untuk memberikan kesadaran bahwa ilmu manusia itu sangat lemah, hanya Allah lah yang maha mengetahui ya. Allah lah yang mengetahui arti yang sebenarnya dari ayat-ayat mutasyabihat ini. Sementara manusia itu sifatnya hanya menduga, menafsirkan gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, yang berilmu pengetahuan, yang berilmu dalam itu di dalam ayat ini menyatakan bahwa kami beriman kepada Allah, kami yakin ini semuanya datang dari Allah. Ya. Allah lah yang tahu maknanya. Kami yakin semua ayat-ayat dalam Al-Qur'an ini pasti mengandung kebenaran. Wa ma yazakaru illa ulil albab. Mereka tidak bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari ini kecuali orang-orang yang berakal. Nah, di akhir ayat itu dikatakan seperti itu. Nah, demikianlah rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan sedikit pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.